warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Fimasari dari kelas 5D Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan memaparkan konsep PDCA, Plan, Do, Check, dan Act. Apa itu PDCA? PDCA merupakan singkatan dari Planning, Do, Check, dan Action. Dalam bahasa Indonesia, keempat aspek tersebut berarti tahapan perencanaan, pengerjaan, pengecekan, dan tindakan. Arti PDCA dalam manajemen yang menggambarkan proses perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan atas suatu masalah. Metode ini dikembangkan oleh seorang ahli manajemen kualitas terkenal bernama W. Edwards Deming. Itulah mengapa PDCA kerap disebut siklus Deming. Sedangkan PDCA sendiri itu berfungsi sebagai kerangka kerja iteratif untuk pengembangan berkelanjutan dan peningkatan efektivitas operasional dalam berbagai bidang seperti manufaktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan. Di dalam dunia bisnis, PDCA biasanya digunakan untuk mengidentifikasikan kapan dan kenapa suatu proses tidak berjalan sesuai rencana. Dengan begitu, perusahaan bisa melakukan kontrol dan perbaikan berkelanjutan pada proses tersebut. Selanjutnya, apa sih manfaat dari penerapan PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act? Yaitu yang pertama ada meningkatkan produktivitas dan hasil. Nah, penerapan PDCA di dalam perusahaan dapat memberikan perubahan baru, tujuannya untuk menciptakan perbaikan dalam suatu proses bisnis. Kemudian yang kedua, ada mengurangi kesalahan dan resiko. Salah satu bagian penting dalam PDCA adalah evaluasi. Dengan melakukan hal tersebut, jadi perusahaan dapat meminimalisir kesalahan dan proses kerja. Nah, ini akan sangat berguna sekali dalam mengurangi risiko dari dampak kesalahan yang terjadi. Ketiga, ada meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja. Fokus pada perbaikan berkelanjutan membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan secara keseluruhan. Dengan meningkatnya perbaikan dan minimnya kesalahan, proses kerja pun jadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang keempat ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ketika perusahaan berhasil memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi, pelanggan pun akan merasa puas. Kemudian yang kelima ada meningkatkan budaya kerja yang berkelanjutan. Maksudnya ialah PDCA adalah model manajemen proyek yang mengutamakan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, seluruh lapisan perusahaan idealnya akan turun tangan. Selanjutnya, tahapan siklus PDCA. Yang pertama, plan itu bahasa Inggris planning, kalau dalam bahasa Indonesia merencanakan artinya. Nah, yang pertama ini siklus plan. Tahapan ini ditujukan untuk menetapkan tujuan dan proses yang diperlukan agar mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada do, yang artinya melakukan. Nah, dalam praktiknya, langkah-langkah do dalam PDCA itu ialah memasuki siklus do. Ini menerapkan rencana aksi yang telah disusun. Kemudian ada check, yaitu artinya memeriksa. Yang terakhir, action, yaitu artinya bertindak. Bukan tindakan berdasarkan hasil evaluasi untuk memperbaiki dan menetapkan standar baru. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh dari penerapan PDCA di dalam sektor kehidupan. Nah, yang pertama ada dalam bisnis. Nah, sebagai contoh, misalkan suatu pabrik pakaian mengalami keterlambatan proses produksi. Nah, untuk menggunakan metode PDCA untuk perbaikan, nah misalkan penerapannya seperti di dalam planning, kamu bisa mengidentifikasikan bahwa proses produksi terlambat. Tentunya, terapkan rencana aksi sesuai tujuan. Kemudian untuk ceknya, kamu bisa memantau alur produksi yang telah diubah. Kemudian, action. Nah, jika perubahan berhasil, jadikan itu sebagai standar baru proses produksi. Selanjutnya, contoh penerapan PDCA di dalam pendidikan. Ada SMA Mentari yang belum berhasil mencapai target jumlah prestasi akademik maupun non-akademik. Terlebih dahulu, menunjukkan bahwa penyebabnya jumlah prestasi di SMA Mentari sangat sedikit. Nah,
Tenaga pendidik dan staf SMA Mentari kemudian menerapkanlah berbagai rencana aksi, mulai dari memberi lebih banyak pelatihan kepada guru, pembekalan orang tua, hingga perombakan kurikulum ajar. Selanjutnya cek. Nah, setelah itu tim yang terkait mulailah memantau dan menganalisis setiap rencana aksi yang sebelumnya telah diterapkan. Dan yang terakhir, action. Nah, evaluasi secara menyeluruh atas setiap proses dan hasil rencana aksi. Contoh terakhir yaitu di dalam kehidupan pribadi. Nah, jadi PDCA ini bisa diterapkan di dalam kehidupan pribadi loh. Nah, misalkan kita menyadari bahwa kita tidak lagi rajin membaca buku seperti dahulu waktu sekolah. Nah, untuk mengembalikan kebiasaan positif tersebut, kita akan menerapkan metode PDCA. Pemaparan terakhir yaitu bagaimana sih tips penerapan PDCA agar efektif. Jadi, solusinya yang pertama itu libatkan semua pihak yang terkait. Kemudian yang kedua, pastikan komunikasi yang jelas dan efektif. Kemudian yang ketiga ada gunakan data dan fakta untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, ciptakan budaya belajar dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian yang kelima, lakukan review dan monitoring secara berkala. Sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Saya Nia Permasari, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.